Silakan Nak ketua kelas menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa sebelum belajar. Siap, berat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang saya dengar kurang baik. Kenapa Nak? Flu, Ibu. Oh, lagi flu. Oke, jadi disarankan kalian menjaga kesehatan karena kan kita lihat sekarang cuaca yang tidak menentu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa Nak? Harika. Harpika. Kenapa Harpika? Sakit. Oke, kita doakan temannya supaya cepat sembuh dan bisa kembali sama-sama belajar dengan kita. Siapa lagi yang tidak hadir? Harika. Kenapa? Keterangan. Keterangan. Nanti Ibu cari informasi kenapa bila tidak hadir pada hari ini. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa pembelajaran minggu lalu? Statis. Oke, ada yang tahu apa itu fluida statis? Fluida ya. Fluida ya? Iya. Oke, jadi fluida statis adalah fluida ya? Iya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang fluida dinamis. Oke. Submaterinya yaitu debit dan asas kontinuitas. Oke. Tadi malam ada yang membuka bukunya tentang materi ini? Oke. Sekarang kalau ada, Ibu mau bertanya, apa itu fluida dinamis? Bagus sekali. Jadi fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau yang mengalir. Bagus. Apa contoh fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Bisa saya? Air terjun. Bagus sekali. Yang mana fluida dinamis di situ? Satu orang, coba satu orang. Yang mana? Coba Marsha, yang mana fluida dinamisnya Nak? Air yang turun dari ketinggian. Oke, nah ada fluida dinamis memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi itu air terjun. Coba, andaikan tidak ada fluida dinamis, tidak ada air yang mengalir, kira-kira kalian tidak bisa menikmati air di dalam rumah. Ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama, setelah berdiskusi dan melakukan eksperimen, peserta didik mampu menyebutkan bunyi asas kontinuitas, menggunakan persamaan asas kontinuitas dan debit untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memadukan konsep debit dan asas kontinuitas dengan fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah membaca dan melakukan eksperimen, peserta didik dapat melakukan percobaan dan menyajikan data hasil percobaan, debit dan persamaan kontinuitas dengan rasa percaya diri. Jadi itu nantinya ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Silakan simak video yang ada di atas. Perhatian, perhatian, Oke, silakan perhatikan video yang ada di atas.
kedua. Saya akan menjawabnya, yaitu apa tadi? Kenapa jika kita menutup sedikit mulut selang pada saat air akan keluar? Karena penampang pada selang akan mengecil sehingga bibir selang yang dialiri air akan semakin bertambah alirannya. Jelas? Ya. Kasih aku dulu. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang bertanya? Oke, sudah tidak ada, Masya. Silakan, Nak. Baik, terima kasih kesempatannya. Lebih dan kurang maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bersama satu kelompok satu. Sekarang kelompok berapa lagi? Oke, kelompok dua. Diwakili oleh Manda. Yang lain perhatikan, anak. Yang lain perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda. Perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Hasil percobaan pipa selang 1 luas penampang 0,3, volume fluida 0,0015, waktu 12. Kelajuan pada penampang 10, debit air pada penampang 1,3 dikali 10 pangkat 4. Debit air pada penampang adalah 4. Pada pipa kedua, luas penampang 0,5, volume fluida 0,0015, waktu 20. Kelajuan pada penampang 2, debit air pada penampang 1, 0,7 kali 10 pangkat 2. Debit air pada penampang 10. Adapun analisis data dari kelompok kami pada selang 1, Q sama dengan L dikali T sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat 4 meter pangkat 3 per sekon. Pada selang 1, Q sama dengan A dikali F sama dengan 4 meter pangkat 3 per sekon. Pada selang kedua, Q sama dengan F per T. Jawabannya adalah 0,7 dikali 10 pangkat 4 meter pangkat 3 per sekon. Q sama dengan A dikali P sama dengan 10 meter kubik per sekon. Kesimpulannya, fluida dinamis adalah fluida yang mengalir dengan kecepatan konstanta. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat perbedaan debit aliran air di antara kedua selang. Perbedaan luas penampang pada selang yang dialiri air dapat mempengaruhi debit air yang keluar pada ujung selang. Pada luas penampang selang yang kecil, debit air yang mengalir pada ujung selang akan semakin besar. Sedangkan luas penampang selang yang digunakan semakin besar, maka air yang keluar dari selang akan semakin kecil. Adapun pertanyaan yang dapat kami jawab, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana hubungan luas penampang terhadap kecepatan aliran fluida? Hubungan luas penampang kecepatan aliran fluida adalah semakin besar luas penampang, semakin rendah laju aliran, dan sebaliknya. Kedua, jelaskan hubungan laju aliran F dengan debit air Q. Hubungan laju aliran dengan debit air adalah besarnya debit ditentukan oleh laju aliran air dan luas penampangnya dituangkan dalam persamaan Q sama dengan A dikali F. Ketiga, bagaimana perbandingan debit air aliran antara pipa penampang 1 dan 2? Perbandingannya, debit aliran air antara pipa 1 dan pipa 2 yaitu pada pipa 1 debit aliran air kencang dan pipa 2 debit aliran pelan. 4. Bagaimana persamaan kontinuitas menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di dua penampang yang berbeda sesuai percobaan. Fluida yang masuk ke satu ujung pipa adalah sama dengan fluida yang keluar pada ujung pipa lainnya. Baik, itulah presentasi
mengalirkan air sebanyak 1,5 liter pada kebutuhan. Baik, biarkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, ada pengaruh waktunya karena semakin panjang selang yang digunakan, air akan mengalir juga akan semakin lama. Baik, pertanyaannya. Jika tidak ada yang mau bertanya, Masih ada pertanyaan lain? Oke, sudah tidak ada, Manda. terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Jadi sudah terbukti tadi ya dari awal dari tayangan video yang Ibu berikan bahwa air yang mengalir pada selang ketika kita tutup sebagian mulut selangnya itu airnya akan semakin bertambah karena air yang melewati luas penampang kecil, debit airnya akan semakin besar. Seperti itu. Jadi setiap harinya kalian sudah lakukan di rumahnya. Tapi kalian tidak memperhatikannya kenapa itu bisa terjadi. Dan sekarang hari ini kita sudah buktikan bahwa betul-betul seperti itu. Jadi semakin sempit luas penampangnya, maka debit aliran airnya juga akan semakin deras atau bertambah. Nah sekarang siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Sebut dulu namanya, nak. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Pada saat kita menutup sebagian mulut selang dengan jari, aliran air akan semakin deras dibandingkan ketika selang tersebut dibiarkan. Hal itu dikarenakan luas penampang selang menjadi kecil ketika sebagian mulut selang ditutup, sehingga laju aliran air bertambah atau tidak mengalir deras. Betul sekali. Kita kasih aplaus untuk temannya. Jadi sekarang sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, ini kan contoh soal yang ada yang Ibu tampilkan. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui besar luas penampang pertama adalah 0,5 meter pangkat 2 dan luas penampang kedua adalah 0,1 meter pangkat 2. Berapa besar kecepatan air yang mengalir pada penampang kedua jika diketahui kecepatan pada penampang pertama adalah 2 meter per sekon? Siapa yang ingin naik menyelesaikan contoh soal di atas? Nanti kita bandingkan hasil yang dikerjakan temannya yang di atas. Silakan, nak. Perhatikan dulu, Marsha dapat 10 meter per sekon. Bagaimana yang lain? Sama. Oke, sama. Silakan, nak, dijelaskan dulu. Dapat dari mana, kenapa bisa dapat 10 meter per sekon? Yang lain perhatikan. Ini ada 0,5 dari sini, V-nya itu 2 meter per sekon dikali jadi hasilnya 1. Nilai dari A2 aja itu 0,1 dikasih turun dikali dengan V2 kan tidak ada hasilnya V2, jadi ini dibagi 1 bagi 0,1 hasilnya 10 meter per sekon, jadilah nilainya V2 yaitu 10 meter per sekon, dan nilainya V2 yaitu 10 meter per sekon lebih besar dari nilainya V1 yaitu 2. Betul sekali. Oke, terima kasih. Ayo kita semangat, bangunkan pagimu lebih cepat dan jangan lupa jika Bagaimana? Sudah selesai?
yuk dimulai dari 1 langkah. Oke? Sebelumnya silakan ketua kelas mempersiapkan temannya untuk pulang, kemudian memimpin doa sebelum pulang. Oke, silakan dipersiapkan dulu nak. Silakan dipersiapkan, kemudian ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Oke, kelas. Siap, gerak. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak.